Ini bahasanya bahasa jin. Duh, ngarang teman-teman. Apa ini? Ini bahasa hujan, bahasa air dari langit. Tuh, bahasa hujan, bahasa air dari langit. Apa ini? Oh, celeng. Ghufran lagi viral, tapi kita tidak pernah dengar ada yang membubarkan kajiannya. Tapi giliran kajian yang menyampaikan ilmu atau kajian ilmiah walaupun berbeda pendapat malah dibubarkan. Kemana mereka yang suka membubarkan kajian dan mendiamkan kesesatan? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Semakin saya mengikuti perkembangan yang lagi trending ini, yaitu Mama Ghufran, sang pakar bahasa. Bukan cuma bahasa manusia teman-teman, bukan Wocuci Shashe yang kayak gitu tuh, bicara bahasa Cina katanya. Tetapi dia juga paham bahasa alam barzakh. Paham bahasa alam barzakh. Allahu Akbar. Dan sekarang dia malah atraksi bahasa alam, ya, bukan alam barzakh, tapi alam ini loh. Mungkin nanti akan berkembang, ada bahasa pohon, ada bahasa batu, ada bahasa tanah, ada bahasa angin dan lain sebagainya. Dan sekarang ada satu video yang dimana dia mempresentasikan bagaimana bahasa hujan. Coba kita simak seperti apa bahasa hujan yang dia presentasikan itu. Ini bahasa hujan, bahasa air dari langit. Tuh, bahasa hujan, bahasa air dari langit. Nanti akan rilis lagi teman-teman, bahasa-bahasa yang lain, bahasa batu, bahasa tanah, ya, bahasa pohon. Allah, bahasa api. Bismillahirrahmanirrahim. La hasyidi innaka liyama firma Allah. Innaka, pasti ada innakanya. Mahullah pasti ada. Asyidi innahash. Hash, oh, tumben belum ada wamakoli. Wamakolinya kemana Pak Ghufran? Ya, kalau ini kita benar dan sebagainya, saya berani membayar tanggungan Indonesia, hutang-hutang Indonesia. Waduh, mau bayar hutang teman-teman, mau bayar hutangnya negara. Anak ngarang kitab 500 kitab, saya harus dipamerkan. Sorry. Kalam itu. Kalam. Maka inna kalimah kitab fa'alayakum. Ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri inna kalimah Ghufran, atihi inna kalimah. Langsung ngecil soalnya, atihi yaki, kayak gitu-gitu. Seolah-olah mempresentasikan seekor semut lagi bicara gitu. Kalau bahasa gajah gimana? Bahasa gajah. Ini adalah kumpulannya teman-teman. Kumpulan bahasa yang dimengerti oleh Syekh Ghufran Al-Bantani. Atarjamah firman Allah. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indah rahmatan Ghufran. Ya hati. Alhamma asyidi innaka liyamahun innaka liyama firman Allah. Aduh. Malaikat Jibril pun Malaikat Jibril sekarang. Inna kalimah dunia kalimah hatta liyama fi inna kalimah fi Allah. Kata malaikat Jibril, jangan takut kamu. Teruskan berjuang. Tuh, padahal bahasanya makoli teman-teman. Tapi terjemahannya jangan takut. Pokoknya makoli itu bisa ditranslate ke berbagai macam kosakata. Entong hati-hati, ku aing ngebencin ditilakati dipuasai ayeuna kene. Aing rek laporan ke malaikat, aing rek laporan ke Allah. Kalau kamu menjelekin saya, ya nggak apa-apa. Berarti Abu Yama Armin dijelekin oleh kalian. Betul nggak? Seluruh ulama Nusantara dijelekin oleh mereka. Caranya tuh seperti orang Arab atau India gitu ya teman-teman. Jadi seolah-olah dia orang Arab. Keprok atuh. Keprok. Oh, celeng. Ya Allah, ya Allah. Indonesia sangat kaya, ya Indonesia sangat kaya, terkhusus di golongan aswaja, orang-orang yang seperti ini. Saya bisa jamin ini bukan cuma satu-satunya, karena pengikut Mama Ghufran ini banyak teman-teman. Itu calon penerus, Ubad, ya Ubad itu kan muridnya dia, pasti juga paham belajar seperti ini, koli-koli ini, dan bisa mempresentasikan katanya dengan ilmiah. Ya. Semoga saja bisa, kan wamakoli itu bisa diterjemahkan ke berbagai macam kosakata. Jadi kan gampang itu presentasinya. Wamakoli bisa dikatakan ini, wamakoli bisa ini. Pokoknya wamakoli untuk semua kosakata. Gitu teman-teman. Dan di sini juga dia bisa berbahasa jin teman-teman. Coba kita dengar seperti apa bahasa jin itu. Ini bahasanya bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ngarang teman-teman.
Nah, mungkin ada saja. Wah, ini baru improv. Sudah gak makoli lagi, sudah. Itu bahasa jin. Bahasa jin. Beda dengan bahasanya malaikat. Nah, kalau malaikat, apakah ada wa makoli? Coba kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'ji inna ja'alna. Oh, pasti ada inna, teman-teman. Oh, fima Allah pasti ada. Bahasa semut. Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Sikiin hasyatani senaka ya makili macin balima Allah. Oh, pokoknya ada fima Allah semuanya. Itu bahasa semut. Pokoknya sangat mengerikan bahasa dari Mama Gufron ini ya. Bagi kalian yang tertarik atau minat ingin berdialog dengan semut, kan semut ini ada di rumah-rumah. Tinggal kita ajak ngobrol mereka, suruh bikin rumah sendiri gitu. Di luar rumah, jangan masuk ke rumah. Kan enak. Harusnya begitu ya Bapak Gufron. Ngasih ijazah itu begitu. Jangan tanggung-tanggung. Ini kan nanggung. Cuma presentasi, muridnya nggak diajari mungkin. Apa kemampuan ini hanya khusus kepada Mama Gufron? Ya, kepada orang lain nggak bisa gitu. Apakah begitu? Atau bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kalau kita sebagai seorang muslim kan apapun yang dimiliki Nabi Muhammad kecuali mukjizat itu bisa kita pelajari. Apapun keilmuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bisa kita pelajari kecuali mukjizat. Karena apa? Seorang nabi memiliki mukjizat dan orang-orang pilihan Allah itu bisa mendapatkan karomah. Dan karomah itu tidak bisa untuk kita presentasikan sesuai keinginan kita. Saya mau berbicara dengan semut gitu. Ini kan termasuk kemampuan yang di luar nalar. Masuk kepada bab karomah ini. Tetapi kalau Mama Gufron ini kan bisa sekehendak dia, paham semua bahasa sekehendak dia. Wa maqoli inna rahmatan, begitu-begitu sudah bisa mempresentasikan berbagai macam bahasa. Dan harusnya ini bisa kita pelajari juga. Karena bukan masuk bab karomah sudah. Kalau ingin menyatakan ini karomah, berarti setiap hari dia punya karomah ini. Seenak jidat dia menggunakan karomah itu. Ini sesuatu yang perlu kita bedah, teman-teman. Karena di Indonesia sudah banyak orang yang dibodoh-bodohi. Memang betul, orang seperti Mama Gufron ini pasti dijuluki orang pinter. Orang pinter atau wali. Karena apa? Orang pinter di Indonesia itu yang datang, yang percaya kepada dia pasti orang bodoh. Sedangkan kalau orang yang mengaku-ngaku wali, digadang-gadang sebagai wali, pasti yang percaya dari golongan aswaja. Karena hanya diri mereka atau golongan mereka ini yang memiliki beragam macam wali. Wali autad, wali nukoba, atau wali apalah itu saya tidak paham. Sampai wali kutub, teman-teman. Sampai wali majedubnya ada. Orang yang hilang akal, orang yang gangguan kejiwaan, jadi wali bagi mereka. Orang yang aneh nyeleneh seperti Gufron, wali, teman-teman. Intinya bagi mereka ini menjadi wali itu mudah. Cukup jadi orang nyeleneh, cukup jadi orang aneh, orang nyentrik, kalau perlu jadi orang gila, jadi wali sudah. Dan kita yang tidak percaya dengan berbagai macam wali yang ada di Aswaja pasti Wahabi. Orang Aswaja yang tidak percaya kepada wali-wali pasti Wahabi, teman-teman. Dijuluki Wahabi. Seperti Mahesa Al-Bantani, ya. Dia dijuluki Wahabi meskipun dia masih kental NU-nya. Tapi NU yang menurut saya itu sudah tidak termakan terhadap khurafat, tidak termakan dengan khurafat. Berbeda dengan NU-NU yang lain. Bahkan beliau diancam mau dibunuh, mau di ini, mau di itu katanya. Karena perkara akidah ini yang paling beresiko untuk didakwahkan. Sama halnya dengan sekarang. Kita hidup di Jawa dengan berbagai macam keyakinan, adat, tradisi, dan budaya yang kita lihat. Orang masih percaya pada klinik, orang masih percaya pada perdukunan, orang masih naruh-naruh sejajen ke gunung, ke pohon, ke batu, ke laut. Itu masih ada. Sedekah bumi katanya, dibungkus dengan sedekah bumi. Padahal sesajen. Ketika kita mau meluruskan hal tersebut, kemungkinan kita akan diteriaki Wahabi seperti Gufron, dan pasti juga kita dibilang intoleran. Itulah mengerikannya hidup di zaman akhir ini. Tapi semoga kita dikuatkan ya. Semoga kita ditabahkan dalam menyampaikan agama ini, tauhid ini. Karena kalau kita tidak mengkaji hal ini, maka selamanya kita akan mendiamkan. Dan mau sampai kapan? Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan perihal Mama Gufron ini yang bisa memahami banyak bahasa. Semoga kalian bisa mengerti dan silahkan share video ini agar banyak orang-orang di sekitar kalian bisa paham. Dan tidak lagi percaya kepada hal-hal mistik, klinik, dan perdukunan. Sehingga apa? Kepada hal-hal yang seperti ini dipercaya. Na'udzubillah min dzalik.